Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang constant rate drying period. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pada constant rate drying period. Yang pertama adalah dengan menggunakan experimental drying curve, dengan menggunakan kurva pengeringan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah method using predicted transfer coefficient for constant rate period. Jadi kita melakukan kalkulasi perhitungan matematis untuk mengetahui bagaimana constant rate drying period yang terjadi pada suatu bahan makanan. Selain kita menghitung bagaimana constant rate drying period, kita juga akan meninjau bagaimana efek dari proses variabel terhadap constant rate period. Jadi dengan mengetahui efek proses variabel, kita dapat mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh selama constant rate period. Sehingga untuk melakukan research selanjutnya, kita juga dapat mengetahui variabel apa yang efektif jika kita ingin mengeringkan suatu makanan dengan karakteristik akhir yang kita inginkan. Metode yang pertama yang digunakan untuk menghitung constant rate drying period itu adalah dengan menggunakan experimental drying curve. Seperti yang telah diketahui bahwa ada dua jenis experimental drying curve. Yang pertama adalah drying curve yang merupakan plotting antara nilai moisture content X terhadap T atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua yaitu rate of drying curve for constant rate period. Nah, di sini rate of drying curve itu merupakan plotting dari grafik rate of drying R versus moisture content X. Untuk contoh yang pertama adalah contoh yang digunakan untuk menggunakan experimental drying curve, yaitu free moisture content terhadap waktu. Di sini diketahui bahwa sebuah solid food yang memiliki initial moisture content sebesar 0,38 kg H2O per kilogram dry solid akan dikeringkan hingga mencapai moisture content kedua yaitu sebesar 0,25 kg H2O per kilogram dry solid. Dan di sini ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut hingga mencapai moisture content akhir yang diinginkan. Mula-mula kita perlu menuliskan data apa saja yang diketahui di soal, kemudian kita memindahkannya ke dalam kurva. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa moisture content mula-mula adalah sebesar 0,38 kg air per kilogram dry solid, dan moisture content final adalah sebesar 0,25 kg air per kilogram dry solid. Kemudian kita plot nilai X1 ke dalam grafik, yaitu 0,38, dan di sini kita mengetahui bahwa pada moisture content sebesar 0,38, kita peroleh waktu yang dibutuhkan adalah 1,28 jam. Kita tuliskan T1 adalah 1,28 jam. Kemudian yang selanjutnya, untuk moisture content yang kedua, kita plot juga ke dalam grafik, kemudian kita peroleh waktu untuk mencapai moisture content yang kedua adalah sebesar 3,08 jam. Kemudian dari grafik ini kita dapat peroleh selisih waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu solid dari moisture content 1 ke moisture content 2 adalah sebesar 3,08 dikurangi 1,28, yaitu sebesar 1,8 jam. Oleh karena itu, berdasarkan grafik ini, dapat kita prediksi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut adalah sekitar 1,8 jam. Selanjutnya, metode yang kedua untuk experimental drying curve adalah dengan menggunakan rate of drying curve for constant rate period. Di sini kita sudah mendefinisikan drying rate, yaitu R, pada equation 9.5-3. Di sini drying rate R dirumuskan sebagai R sama dengan minus LS per A dikali dx per dt, di mana R adalah drying rate dengan satuan kilogram H2O per hour dikali meter kuadrat, kemudian LS adalah massa dari dry solid yang digunakan selama proses pengeringan dengan satuan kilogram,
Sementara A adalah surface area dari solid food yang dikeringkan. Jadi ketika kita mengeringkan suatu bahan makanan pasti ada surface area yang mengalami proses pengeringan. Nah, di sini surface area yang mengalami pengeringan tersebut disebut sebagai exposed surface area for drying, atau dilambangkan dengan A dengan satuan meter kuadrat. Di sini kita menggunakan seluruhnya satuan dalam SI untuk mempermudah proses perhitungan. Kemudian selanjutnya, dari persamaan ini, yang kita ingin ketahui adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu bahan makanan pada constant rate period. Oleh karena itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, maka kita akan mengintegralkan persamaan ini dengan boundary condition atau syarat batas, yaitu pada nilai moisture content 1, dia terjadi pada T1 sama dengan 0. Kemudian moisture content kedua, itu dicapai pada T2, yaitu sama dengan T. Kemudian ketika kita integralkan persamaan ini, yaitu dt dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan T. Sama dengan LS per A, integral dari X2 hingga mencapai X1 dari dx per R. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh persamaan 9.62. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu bahan makanan pada constant rate period dengan menggunakan rate of drying curve. Pada kondisi constant rate period, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah kita mengeringkan suatu bahan makanan yang memiliki moisture content lebih besar dibandingkan dengan XC. Jadi ketika kita lihat grafik ini, karena kita hanya meninjau bagian constant rate period, oleh karena itu moisture content dari bahan makanan pasti berada pada range ini. Dan nilai moisture content pada range ini pasti lebih besar dari critical moisture content atau XC. Sehingga di sini, pada kondisi ini kita dapat lihat bahwa nilai dari drying rate R itu konstan dan dapat kita tulis R pada constant rate period ini sebagai RC. Oleh karena itu, kita menuliskan RC pada rumus untuk mencari waktu yang dibutuhkan pada constant rate period dengan menggunakan kurva rate of drying. Ini adalah contoh 10. Dan pada contoh 10 ini kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengeringan pada constant rate period, namun grafik yang digunakan adalah rate of drying curve. Dengan soal masih sama seperti example yang sebelumnya, namun grafik yang digunakan adalah rate of drying curve. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan persamaan 9.62 untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan pada kondisi constant rate period ini. Dari soal, ada beberapa data yang dapat kita ekstrak. Yang pertama adalah nilai LS per A, yaitu perbandingan antara berat dari solid food yang digunakan terhadap surface area yang dikeringkan. Itu sebesar 21,5. Kemudian, moisture content pertama adalah sebesar 0,38, sementara moisture content akhir adalah 0,25. Dan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut dengan kondisi moisture content yang diinginkan. Mula-mula dari grafik, karena pada kondisi ini kita meninjau constant rate, dari grafik rate of drying curve ini kita dapat melihat memplot dan menentukan nilai dari RC, yaitu garis R yang berada pada garis C dan B, yaitu 0,51 kg H2O per hour per meter kuadrat. Kemudian selanjutnya, kita akan mensubstitusikan seluruh data yang diperoleh ke persamaan 9.6 strip 2. Di sini kita sudah mengetahui nilai LS per A, kita sudah mengetahui nilai RC dari grafik, kemudian juga kita sudah mengetahui nilai X1 dan nilai X2 dari soal. Kita substitusikan seluruh data yang ada pada persamaan ini,
sehingga kita peroleh waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bahan makanan pada kondisi constant rate period adalah sebesar 1,85 jam. Dan jika kita bandingkan perhitungan dengan menggunakan rate of drying curve dengan grafik yang sebelumnya, kita dapat lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan moisture content yang sama itu hampir sama. Selanjutnya, metode kedua yang digunakan yaitu metode dengan menggunakan predictive transfer coefficient untuk constant rate period. Jika kita menggunakan metode ini, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam proses perhitungan. Yang pertama adalah, pada kondisi ini hanya perpindahan panas secara konveksi yang terjadi. Kita tidak melibatkan proses radiasi maupun konduksi pada proses pengeringan dari bahan makanan. Oleh karena itu, temperatur dari surface area yang dikeringkan itu sama dengan wet bulb temperature. Kemudian yang kedua, kita juga mengabaikan nilai dari sensible heat, karena di sini kita menganggap bahwa nilai sensible heat tersebut kecil sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengeringan. Oleh karena itu, di sini kita hanya meninjau latent heat atau panas yang dibutuhkan untuk mengubah fasa dari air. Kemudian yang ketiga, kita asumsikan bahwa rate of convective heat transfer, Q, atau laju perpindahan panas, Q, itu sama dengan jumlah panas atau energi yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah Na. Na itu adalah jumlah dari air yang teruapkan ke udara. Jadi, antara nilai Q itu setara dengan energi atau panas yang dibutuhkan untuk menguapkan Na. Berdasarkan asumsi yang pertama, di sini kita hanya meninjau convective heat transfer untuk meninjau Q atau panas yang terlibat selama proses pengeringan. Tidak ada panas secara radiasi maupun konduksi selama proses pengeringan dari bahan makanan yang ditinjau. Hanya ada convective heat transfer yang terjadi. Oleh karena itu, kita akan menggunakan persamaan dari convective heat transfer untuk menghitung pada metode kali ini. Di sini ada persamaan yang digunakan untuk menghitung convective heat transfer, yaitu Q sama dengan H dikali T dikurangi TW dikali A, yang dituliskan pada equation 9.63. Di sini Q adalah laju perpindahan panas secara konveksi dengan satuan watt atau setara dengan joule per second. Kemudian T adalah temperatur dari gas atau udara yang digunakan untuk proses pengeringan dengan satuan derajat Celcius. Kemudian TW adalah temperatur dari solid surface dari makanan yang kita keringkan. Di sini, jadi TW itu merupakan temperatur dari surface ini, dan TW ini dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Sementara T itu adalah temperatur dari gas atau udara pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan makanan. Kemudian H adalah heat transfer coefficient pada convective heat transfer dengan satuan watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian A itu adalah exposed drying area, jadi adalah luas area dari suatu bahan makanan yang dikeringkan. Jika bahan makanan tersebut dikeringkan hanya di bagian atas atau terekspos oleh udara panas pengering di bagian atas, berarti luas area atau A atau the exposed drying area itu hanya di bagian atas yang juga merupakan area yang terkena dari gas yang digunakan untuk proses pengeringan ini. Dengan satuan SI yaitu meter kuadrat. Kemudian T minus TW ini nilainya sama untuk
kedua jenis temperatur, baik itu temperatur dalam satuan derajat Celcius maupun Kelvin. Kemudian untuk asumsi ketiga, kita menyatakan bahwa panas yang diperoleh, panas yang digunakan selama proses pengeringan dari konveksi itu sama dengan panas atau energi yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah Na. Nah, dari kasus atau dari asumsi yang ketiga yang kita gunakan ini, kita peroleh bahwa Q dapat dituliskan sebagai Ma dikali Na dikali lambda W dikali A, di mana lambda W merupakan latent heat pada temperatur Tw, yaitu temperatur pada bagian surface dari makanan yang kita tinjau. Satuan dari latent heat ini adalah Joule per kilogram, merupakan satuan dalam SI. Di sini asumsi yang digunakan adalah kita hanya meninjau latent heat dan kita mengabaikan nilai dari perubahan sensible heat yang terjadi selama proses pengeringan karena nilainya itu cenderung kecil dan dapat diabaikan jika kita bandingkan dengan nilai dari latent heat yang terjadi selama proses pengeringan dengan proses konveksi ini. Kemudian ada juga beberapa rumus yang penting yang perlu diketahui pada metode kali ini, yaitu rumus Na yang ditulis dengan menggunakan persamaan 9.65. Na sama dengan Ky dikali Mb per Ma dikali Hw dikurangi H. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki nilai Q yang diekspresikan dengan persamaan 9.6.6. Di sini kita sudah meninjau Ky, yaitu mass transfer coefficient dalam satuan kilogramol per second per meter kuadrat. Kemudian juga ada Mb, yaitu molecular weight of air. Kemudian juga ada lambda W yang merupakan latent heat pada satuan Tw, yaitu temperatur dari bagian surface dari makanan yang kita tinjau. Dan juga ada Hw, yaitu nilai dari sensible heat pada temperatur Tw, sementara H adalah sensible heat pada temperatur T, yaitu temperatur dari udara atau gas yang digunakan untuk mengeringkan dari bahan makanan yang kita tinjau. Kemudian dari persamaan 9.6.7, kita juga dapat mengetahui persamaan lain untuk menghitung RC, yaitu Q per A dikali lambda W, sehingga kita peroleh RC dapat dihitung juga dengan menggunakan persamaan lain, yaitu Ky dikali Mb dikali Hw dikurangi H, di mana RC dalam satuan kilogram H2O per second per meter kuadrat. Dan yang penting dan selalu perlu diingat bahwa ketika kita meninjau suatu proses pengeringan dan hanya meninjau kondisi panas yang terjadi hanyalah konveksi tanpa mengabaikan adanya konduksi maupun radiasi, maka temperatur solid di bagian permukaan dari bahanan makanan yang kita tinjau itu berada pada temperatur wet bulb. Jadi solid ini memiliki surface dan surface tersebut berada pada temperatur Tw atau wet bulb temperature selama proses constant rate period. Kemudian dalam prakteknya, untuk menghitung nilai Hw dikurangi H sendiri ini tuh cukup sulit dan terkadang menimbulkan error yang cukup besar. Oleh karena itu, berdasarkan eksperimen dan penelitian, diketahui bahwa perhitungan perbedaan nilai antara T terhadap Tw atau T dikurangi Tw memberikan error yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan menghitung perbedaan nilai antara Hw dikurangi H. Nilai T dikurangi Tw ini, nilai errornya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai error ketika kita menghitung Hw dikurangi H. Oleh karena itu, untuk menghindari nilai error yang besar dan perbedaan nilai yang jauh antara theoretical calculation dengan experimental calculation, oleh karena itu, persamaan 9.6.7 ini dapat ditulis ulang menjadi 9.6/8,
Dan kita dapat mengganti nilai HW dikurangi H ini dengan menggunakan nilai T dikurangi TW dalam satuan derajat Celcius. Dan di sini ada perkalian dengan menggunakan 3600 karena di sini satuan dari RC adalah kilogram H2O per jam per meter kuadrat. Kalau di rumus 9.6.7 ini, satuan dari RC adalah kilogram H2O per second dikali meter kuadrat. Namun karena satuan waktu berubah dari second menjadi hour, maka di sini ada faktor 3600 untuk mendapatkan satuan kilogram H2O per jam per meter kuadrat. Di sini yang perlu saya tekankan lagi, error dari perhitungan HW dikurangi H itu lebih besar dibandingkan dengan error perhitungan T dikurangi TW. Sehingga dibandingkan dengan menggunakan persamaan yang ini, perhitungan nilai RC lebih sering digunakan dengan perhitungan yang melibatkan T dikurangi TW, yaitu selisih antara temperatur gas pengering dengan temperatur surface dari food yang dikeringkan. Oleh karena itu, rumus yang akan digunakan untuk menghitung RC kebanyakan dalam praktek adalah rumus 9.6.8, yaitu rumus perhitungan RC atau rate of drying dengan menggunakan nilai T dikurangi TW dalam satuan derajat Celcius. Untuk satuan sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa RC itu ditulis dalam satuan kilogram H2O per jam per meter kuadrat. Dan di sini untuk H, yaitu heat transfer coefficient, memiliki satuan watt per meter kuadrat. Dan watt di sini dia merupakan satuan untuk energi yang dapat dijabarkan sebagai joule per second. Jadi kita perlu hati-hati dalam menjabarkan setiap unit yang ada dalam variabel-variabel yang digunakan selama proses perhitungan. Dalam prakteknya di lapangan, untuk mengetahui nilai RC, nilai dari heat transfer coefficient atau H itu harus diketahui terlebih dahulu karena itu merupakan variabel yang penting untuk dapat menghitung nilai RC. Kemudian pada prakteknya di lapangan kita tidak serta-merta mendapatkan nilai H, tapi nilai H itu sendiri perlu dihitung dengan melihat bagaimana kondisi yang ada pada saat proses pengeringan bahan makanan. Oleh karena itu, untuk menghitung H sendiri ada beberapa pendekatan rumus yang dapat digunakan tergantung dari kondisi proses pengeringan. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus meninjau bagaimana airflow atau flow dari udara pengering yang digunakan untuk selama proses pengeringan. Jika airflow-nya tersebut adalah paralel terhadap surface dari food yang dikeringkan, kemudian temperatur yang digunakan untuk proses pengeringan adalah sebesar 45 hingga 150 derajat Celcius, dengan mass velocity sebesar 2450 hingga 29300 kg per hour per meter kuadrat, dan air velocity dari udara yang digunakan adalah 0,61 hingga 7,6 meter per second, maka kita dapat menggunakan persamaan 9.69 untuk menghitung nilai H, yaitu H dirumuskan sebagai 0,0204 dikali nilai G, yaitu mass velocity dari udara yang ditinjau, dipangkatkan 0,8. Kemudian selanjutnya, jika udara pengering yang digunakan ternyata tegak lurus terhadap area yang dikeringkan, dan temperatur udara masih berada pada range 45 hingga 150 derajat Celcius, namun memiliki mass velocity yang pada rentang yang lebih rendah, yaitu 3.900 sampai 19.500 kg per jam per meter kuadrat, dan memiliki air velocity sebesar 0,9 sampai 4,6 meter per second, maka perhitungan heat transfer coefficient dapat dihitung dengan menggunakan equation 9.610 yang dirumuskan dengan H sama dengan 1,17 dikali G dipangkatkan 0,37. Nah, untuk mass velocity sendiri itu juga
terkadang diketahui di soal dan terkadang kita harus mencari sendiri. Nah, untuk mass velocity sendiri dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu G sama dengan V dikali Rho, di mana V adalah air velocity dari udara, biasanya sudah diketahui pada soal, dan Rho itu adalah air density, jadi densitas dari udara pengering yang digunakan selama proses pengeringan. Dan Rho ini biasanya dipengaruhi oleh temperatur dan juga tekanan, sehingga biasanya nilai Rho atau air density dapat diketahui dari appendix karena sudah melalui penelitian dan sudah banyak ditampilkan pada literatur-literatur buku. Sementara V itu biasanya adalah variabel yang ditentukan selama proses pengeringan dan itu ditentukan secara eksperimental. Untuk mengetahui bagaimana atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan selama proses pengeringan pada concentrate period, maka kita dapat menggabungkan beberapa persamaan, yaitu persamaan 9.62 dan 9.67. Nah, dari 9.67 ini kita dapat memperoleh persamaan RC, kemudian persamaan RC ini kita substitusi ke persamaan 9.62. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan T yang sudah disubstitusi nilai RC. Estimasi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan selama proses pengeringan merupakan hal yang penting selama proses pengeringan, sehingga pada setiap kasus pengeringan, maka biasanya waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan tersebut adalah variabel yang penting yang perlu ditentukan, karena itu akan mempengaruhi berbagai hal selama proses, baik itu mempengaruhi proses efisiensi dan juga mempengaruhi bagaimana cost selama proses pengeringan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas dari proses pengeringan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengeringan tersebut sangat perlu ditentukan. Oleh karena itu, rumus-rumus yang ditampilkan pada persamaan pada materi ini pada akhirnya adalah rumus-rumus yang digunakan untuk mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan selama proses pengeringan pada concentrate period. Berikut ini adalah contoh 11, prediction of concentrate period dengan menggunakan predicted transfer coefficient pada kondisi concentrate period. Diketahui bahwa suatu bahan makanan padat berbentuk granul basah akan dikeringkan dalam sebuah pen yang berukuran 0,457 dikali 0,457 dengan ketebalan 25,4 mm. Kemudian material ini sendiri memiliki ketebalan sebesar 25,4 mm dan bagian bawah dari bahan makanan ini dapat diasumsikan insulasi secara sempurna, jadi tidak ada panas yang bisa melewati bagian dari bawah makanan tersebut. Transfer panas dilakukan dengan metode konveksi saja tanpa menghiraukan adanya radiasi dan juga konduksi dengan menggunakan suatu udara pengering yang alirannya paralel terhadap surface dari bahan makanan tersebut. Dan velocity dari udara pengering yang digunakan adalah 6,1 meter per second. Udara pengeringan tersebut digunakan pada temperatur 65,6 derajat Celcius dan memiliki humiditas sebesar 0,01 kg H2O per kilogram dry air. Kemudian ditanyakan adalah estimasi rate atau laju dari pengeringan pada concentrate period dan juga total evaporation rate untuk surface area yang ditinjau. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu menuliskan seluruh data variabel yang diperoleh pada soal. Di sini diketahui bahwa A itu adalah 0,457 dikali 0,457 meter kuadrat. Di sini dianggap bahwa seluruh padatan solid basah yang berbentuk granul tersebut tersebar merata pada seluruh area permukaan pen, sehingga
surface area yang dikeringkan juga sama dengan surface area dari pen tersebut, yaitu sebesar 0,457 dikali 0,457 meter kuadrat. Kemudian ketebalan dari bahan makanannya yaitu 25,4 mm atau sebesar 25,4 dikali 10⁻³ meter. Di bagian sisi dan bagian bottom dari bahan makanan tersebut dianggap terisolasi secara sempurna sehingga hanya bagian surface di bagian atas bahan makanan yang terekspos oleh udara pengering. Transfer panas yang terjadi hanya diakibatkan oleh proses konveksi tanpa adanya radiasi maupun konduksi yang dianggap mempengaruhi proses pengeringan. Kemudian aliran dari udara pengering adalah paralel terhadap surface area yang dikeringkan dengan kecepatan 6,1 meter per second. Temperatur udara yang dikeringkan itu merupakan dry bulb temperature sehingga dia memiliki temperatur sebesar 65,6 derajat Celcius. Dengan humidity dari udara tersebut adalah 0,01 kg H2O per kilogram dry air. Untuk menyelesaikan permasalahan ini ada beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai G. Nah, untuk menghitung nilai G ada beberapa variabel yang kita harus ketahui, yaitu ada V dan juga ada ρ. V sudah diketahui di soal, yaitu 6,1 meter per second, sehingga kita perlu mencari ρ. Nah, ρ ini dapat dicari dengan beberapa step. Yang pertama, kita perlu mencari nilai VH dengan equation 9.37, kemudian kita perlu menghitung total massa dari udara dengan memperhitungkan massa dari dry air dan juga massa dari H2O. Nah, massa dari H2O ini kita dapat peroleh karena kita mengetahui nilai dari humiditas dari udara tersebut. Kemudian, dari nilai ini kita dapat menghitung nilai ρ. Kemudian step yang kedua, kita harus menghitung nilai H, heat rate coefficient, dengan menggunakan equation 9.69 atau 9.610. Dan dalam menghitung H ini, kita harus hati-hati karena kita harus memperhatikan beberapa aspek. Baik itu flow dari udaranya, kecepatannya, temperaturnya, dan juga nilai dari G. Apakah sesuai dengan rentang yang ada pada masing-masing rumus untuk mencari nilai H. Kemudian, kita harus menghitung nilai TW. Nilai TW ini dapat kita peroleh dari humidity chart. Karena di sini kita sudah memiliki temperatur dan juga H, maka dari sini kita dapat memperoleh nilai TW dengan menggunakan humidity chart ataupun dengan menggunakan psychrometric chart. Selanjutnya kita perlu menghitung nilai lambda W, dan nilai-nilai lambda W ini dapat diperoleh dengan menggunakan steam table. Selanjutnya kita dapat menghitung RC, kita dapat menghitung nilai A, kemudian kita dapat menghitung total rate dengan mengalikan nilai RC. Berikut ini adalah beberapa persamaan yang dibutuhkan selama proses perhitungan untuk example 11. Pertama ada rumus VH, kemudian ada rumus H, dan rumus H ini sudah dipilih berdasarkan dengan kondisi yang diketahui di soal, disesuaikan dengan equation yang sesuai untuk H tersebut. Kemudian ada RC dan juga ada total rate, yaitu RC dikali A. Dan untuk nilai RC sendiri kita menggunakan rumus yang hanya melibatkan selisih nilai antara T dengan TW, dikali dengan 3600 karena kita menginginkan satuan dalam hour. Karena seperti yang telah diketahui bahwa T dikurangi TW itu memiliki error yang lebih kecil dibandingkan nilai ketika kita menghitung selisih nilai antara HW dan H. Dan nilai H ini, karena diketahui bahwa aliran dari udara tersebut paralel terhadap surface area yang dikeringkan, juga kita telah mengetahui nilai dari V, maka kita dapat menentukan bahwa nilai H, rumus H yang digunakan untuk menghitung koefisien dari konveksi ini adalah 0,0204 dikali G dipangkatkan 0,8. Pertama kita perlu menghitung nilai VH.
VH ini data yang dibutuhkan adalah nilai humiditas dan juga nilai dari temperatur udara pengering. Diketahui bahwa nilai humiditas adalah 0,01 dan nilai temperatur adalah 65,6. Karena di sini temperatur harus dalam Kelvin, maka kita konversi derajat Celcius ini ke Kelvin dengan menambahkan nilai dari temperatur derajat Celcius, yaitu 65,6, ditambah dengan 273. Sehingga kita peroleh VH sama dengan 0,974 meter kubik per kilogram dry air. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan total mass of the air. Nah, yaitu M. Nilai dari M ini dapat diketahui dari nilai humiditas. Diketahui bahwa nilai humiditas adalah 0,01 kg H2O per kilogram dry air. Nah, di sini dapat kita breakdown, kita anggap bahwa massa dari H2O adalah 0,01 kg, sementara massa dari dry air itu adalah 1. Karena 0,1 kg H2O per kilogram dry air itu sama dengan perbandingan 0,01 kg H2O per 1 kg dry air. Sehingga dari nilai H ini kita dapat mengetahui bahwa mass dari udara yang digunakan terdiri dari 0,01 kg air dan juga 1 kg dari dry air. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus ini sehingga kita peroleh bahwa total massa dari udara pengering yang digunakan adalah sebesar 1,010 kg. Selanjutnya, kita harus menghitung nilai ρ. Ρ ini dapat dihitung dengan cara membagi nilai mass of the air, massa, M, dibagi dengan VH. Nah, di sini diketahui bahwa mass-nya adalah 1,010 kg dan VH-nya adalah 0,974. Dengan menggunakan kalkulator, kita dapat peroleh nilai ρ dari udara pengering yang digunakan adalah sebesar 1,037 kg per meter kubik. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari nilai G dengan menggunakan rumus V dikali ρ. Di sini kita sudah mengetahui nilai V dari soal, yaitu sebesar 6,1 meter per second. Kemudian kita kalikan 3.600 karena kita menginginkan satuan waktu dalam satuan hour. Kemudian selanjutnya kita kalikan nilai ρ yang kita peroleh dari perhitungan ini, yaitu sebesar 1,037 kg per meter pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai G yaitu sebesar 22.779,19 kg per hour dikali meter. Kemudian diketahui bahwa air yang digunakan untuk mengeringkan solid food itu memiliki aliran yang paralel terhadap drying surface, sehingga kita menggunakan persamaan 9.69 untuk menghitung nilai dari H, yaitu 0,0204 dikali G dipangkatkan 0,8. Dengan mensubstitusikan nilai D ke sini, kita peroleh nilai H yaitu sebesar 62,45 watt per meter kuadrat kali Kelvin. Selanjutnya kita perlu menghitung nilai TW. Karena pada kondisi ini udara yang digunakan hanya mengandung campuran vapor, uap air, dan udara kering, maka wet bulb temperature line dapat mengikuti adiabatic saturation line pada humidity chart. Dari soal diketahui bahwa temperatur udara pengering yang digunakan yaitu sebesar 65,6 derajat Celcius. Kemudian kita tarik garis vertikal ke atas pada titik tersebut, dan kemudian diketahui pula pada temperatur udara pengering tersebut, udara tersebut memiliki humidity sebesar 0,01. Kemudian dari humidity ini kita tarik garis horizontal ke arah sebelah kiri hingga mencapai intersect dari garis vertikal di temperatur 65,6 di sini, sehingga diperoleh intersect titik ini. Kemudian karena campuran udara hanya mengandung udara kering, hanya mengandung udara kering dan juga uap air, maka
wet bulb temperature line itu akan mengikuti adiabatic saturation line atau adiabatic saturation curve. Sehingga di sini kita dapat peroleh, kita tarik garis miring sesuai dengan adiabatic saturation line pada titik intercept antara temperatur 65,6 derajat Celcius dengan humidity 0,01 kg uap air per kilogram dry air. Sehingga diperoleh, kita tarik garis lagi ke bawah, pada titik saturation 100%, kita tarik garis ke bawah, sehingga kita peroleh temperatur wet bulb yaitu sebesar 28,9 derajat Celcius. Oleh karena itu, berdasarkan humidity chart, kita peroleh nilai TW yaitu sebesar 28,9 derajat Celcius. Dari nilai TW ini, selanjutnya kita dapat menentukan nilai dari latent heat of water, yaitu nilai lambda W pada temperatur 28,9 derajat Celcius. Untuk menghitung latent heat atau lambda W, kita membutuhkan nilai dari HV dan HL. HV itu adalah sensible heat pada fasa vapor, sementara HL itu adalah sensible heat pada fasa liquid. Nah, nilai HV dan HL ini dapat kita peroleh dari appendix Giancoplis, yaitu appendix A.29, yang merupakan appendix properties of saturated steam and water dalam satuan SI unit. Diketahui pada humidity chart yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa temperatur wet bulb yaitu sebesar 28,7 derajat Celcius. Nah, temperatur 28, derajat Celcius kalau kita lihat di appendix ini berada pada rentang antara 30 hingga 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk mencari nilai HV dan HL pada temperatur ini, maka kita perlu melakukan interpolasi. Di sini ada tulisan entalpi dalam satuan kilojoule per kilogram, dan ini adalah entalpi untuk liquid atau kita tuliskan HL, dan ini adalah entalpi untuk saturated vapor atau kita tuliskan HV. Pada 28,9 derajat Celcius, yaitu pada temperatur wet bulb, kita dapat mengetahui berdasarkan interpolasi yang dilakukan pada dua temperatur, yaitu 27 dan 30, kita peroleh yaitu HL sebesar 121,192 kJ per kilogram dengan nilai HV sebesar 2554,283 kJ per kilogram. Nilai HL ini berada pada rentang di antara nilai 113 dan 125, sementara nilai HV ini yaitu 2554 berada pada rentang nilai antara 2550 dan 2556. Sehingga kita telah peroleh nilai HV dan juga HL, maka pada temperatur TW sebesar 28,9 derajat Celcius, maka nilai lambda W atau nilai dari latent heat water adalah sebesar 2554,283 dikurangi 121,192, sehingga kita peroleh nilai lambda W yaitu sebesar 2433,091 kJ per kilogram. Oleh karena itu, pada temperatur wet bulb sebesar 28,9 derajat Celcius, kita peroleh nilai dari latent heat of water yaitu sebesar 23,091 kJ per kilogram. Satuan ini mengikuti satuan dari nilai entalpi yang ada pada appendix. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan rate of drying in constant rate period atau RC. Di sini kita sudah memiliki nilai H, kita sudah memiliki nilai lambda W, dan kita juga sudah memiliki nilai TW dari humidity chart. Kemudian kita masukkan semua nilai yang telah kita peroleh pada rumus berikut, sehingga kita peroleh nilai RC yaitu sebesar 3,39 kg per hour dikali meter kuadrat. Di sini perlu diperhatikan bahwa satuan dari waktu sudah berupa hour, bukan second lagi, karena kita telah memasukkan faktor 3600 untuk mengkonversi satuan second menjadi hour. Kemudian selanjutnya, kita perlu menghitung nilai A atau nilai dari
drying surface dari food yang kita keringkan. Karena kita anggap bahwa bagian sisi dan bagian bawah dari food yang ada pada pan tersebut terisolasi secara sempurna, maka hanya bagian surface dari permukaan makanan tersebut yang terekspos oleh udara pengering. Oleh karena itu, luas area yang terkena proses pengeringan adalah 0,457 dikali 0,457 meter, yaitu setara dengan 0,209 meter kuadrat. Oleh karena itu, kita dapat menghitung total evaporation rate untuk surface area yang kita tinjau. Untuk menghitung total rate, maka kita hanya perlu mengalihkan RC dengan A, karena satuan dari RC itu adalah kilogram per hour dikali meter kuadrat, jadi satuan rate of drying ini masih per satuan drying surface. Nah, kemudian untuk menghitung total evaporation, maka kita perlu mengalihkan nilai RC ini terhadap surface area yang ditinjau. Oleh karena itu, nilai RC ini perlu dikalikan dengan nilai A. Sehingga kita substitusikan nilai RC sebesar 3,39 kg per hour dikali meter kuadrat, dikalikan dengan nilai A, yaitu 0,209 meter kuadrat. Sehingga kita dapat peroleh total rate untuk proses pengeringan yang kita tinjau for constant rate period adalah sebesar 0,708 kg H2O per hour. Berikut ini adalah latihan soal yang perlu teman-teman kerjakan untuk lebih memahami tentang metode penggunaan predicted transfer coefficient for constant rate period. Silahkan dikerjakan dan dapat mengacu pada example sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara pengerjaan dengan menggunakan metode predicted transfer coefficient untuk problem 6. Dan ini adalah latihan soal lain yang perlu teman-teman kerjakan mengenai time for drying in constant rate period. Dan di sini saya sudah memberikan kunci jawaban untuk problem 7 ini, yaitu the time required for drying pada problem ini yaitu T sebesar 1,785 jam. Ini merupakan problem 8 yang merupakan latihan ketiga untuk materi yang telah saya sampaikan mengenai drying a filter cake in the constant rate region. Di sini juga saya sudah memberikan kunci jawaban untuk permasalahan ini, yaitu T sebesar 13,3 jam. Problem 9 merupakan latihan keempat mengenai predicting in constant rate drying region yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan mengenai materi ini, silakan dikerjakan. Dan problem 10 ini merupakan latihan kelima pada materi yang telah saya sampaikan, dan problem 10 ini adalah problem mengenai predicting drying time in constant rate drying region. Silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efek dari proses variabel terhadap constant rate period. Karena kita ketahui pada constant rate period terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kondisi ini, sehingga perlu kita tinjau untuk dapat mengetahui variabel mana yang paling signifikan berpengaruh dan dapat memberikan efek jika kita melakukan perubahan kondisi pada constant rate period. Proses variabel pertama yang akan kita tinjau pada constant rate period adalah air velocity. Kita akan meninjau bagaimana efek dari air velocity terhadap nilai RC. Berdasarkan persamaan 9.67, kita dapat ketahui bahwa nilai RC itu proporsional terhadap nilai H, sementara nilai H sendiri dipengaruhi oleh nilai G. Nah, kemudian lebih lanjut lagi kita tinjau bagaimana aliran dari udara terhadap surface area yang dikeringkan. Ketika airflow-nya tersebut paralel terhadap surface area dari bahan yang dikeringkan, maka nilai H sebanding dengan nilai G dipangkatkan 0,8. Namun, jika airflow-nya itu ternyata tegak lurus terhadap surface area yang dikeringkan, maka H itu proporsional terhadap nilai G yang dipangkatkan 0,37. Dengan catatan, RC ini dipengaruhi oleh H ketika
proses pengeringan hanya dipengaruhi oleh konveksi. Tidak ada proses konduksi maupun radiasi yang mempengaruhi proses pengeringan. Namun, jika kita mempertimbangkan pengaruh dari radiasi dan konduksi selama proses pengeringan, maka efek dari gas velocity atau air velocity pada constant rate period ini menjadi tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apakah selama proses yang kita tinjau, selama proses pengeringan itu, kita memasukkan proses radiasi dan konduksi dalam perhitungan atau tidak. Selama kita hanya mempertimbangkan pengaruh dari proses konveksi, maka RC dipengaruhi oleh H, yang kemudian H ini juga dipengaruhi oleh G, yang besarnya tergantung bagaimana arah dari airflow, apakah paralel atau tegak lurus. Namun ketika kita memperhatikan efek radiasi dan juga konduksi, maka gas velocity atau air velocity menjadi tidak terlalu penting dalam mempengaruhi nilai RC. Proses variabel kedua yaitu adalah gas humidity atau air humidity. Diketahui bahwa jika nilai H menurun untuk nilai temperatur dari udara atau gas yang sama, maka berdasarkan humidity chart, nilai dari TW, yaitu wet bulb temperature, dan juga nilai dari HW akan menurun. Oleh karena itu, jika kita lihat rumus dari RC pada equation 9.67 ini, kita lihat bahwa untuk nilai T yang sama, ketika nilai TW ini turun, dan juga untuk nilai H yang sama, ketika nilai H ini turun, maka nilai dari selisih T dikurangi TW dan HW dikurangi H itu akan menjadi semakin besar. Nilai selisih ini akan semakin besar. Sehingga karena nilai selisih ini semakin besar, maka nilai RC pun akan meningkat. Oleh karena itu, apabila kita memiliki kondisi awal yaitu nilai RC1 pada kondisi temperatur udara sebesar T dan nilai TW1, sehingga kita peroleh dari humidity chart pada temperatur T kita peroleh nilai H1 ini, dan pada nilai TW1 kita peroleh nilai HW1. Kemudian pada kondisi temperatur yang sama, jika nilai dari H1 berubah menjadi H2 dan nilai HW berubah menjadi HW2, maka value dari RC1 berubah menjadi RC2. Karena nilai RC ini dipengaruhi oleh nilai T dan TW, juga HW dan H. Ketika nilai perubahan tersebut menurun, misalkan H1 menurun menjadi H2, sehingga HW1 menurun menjadi HW2, maka nilai RC2 akan lebih kecil dari RC1. Untuk lebih mudah memahami bagaimana pengaruh gas humidity atau air humidity terhadap RC pada constant rate period, maka kita akan mengaplikasikan pada humidity chart. Misalkan kita memiliki temperatur dari udara pengering yaitu sebesar 72,5 derajat Celcius. Kemudian kita memiliki nilai humidity pertama yaitu sebesar 0,065. Pada nilai ini kita akan memiliki nilai temperatur wet bulb pertama yaitu sebesar 47,5 dengan nilai HW 1 yaitu pada nilai humidity pada temperatur wet bulb pertama yaitu sebesar 0,076. Selanjutnya, ketika pada temperatur pengeringan yang sama, yaitu pada temperatur 72,5 derajat Celcius, kita turunkan nilai humiditas dari udara, yaitu misalkan pada nilai H2 sebesar 0,030. Dari nilai ini, kita dapat peroleh nilai wet bulb temperature yang baru, yaitu sebesar 40 derajat Celcius.
Sementara pada nilai ini, nilai dari humidity pada wet bulb tersebut adalah sebesar 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan ilustrasi yang telah saya sampaikan ini, diketahui jika kita mengetahui bahwa pada temperatur pengeringan yang sama, yaitu 72,5 derajat Celcius, penurunan nilai humiditas dari H1 menjadi H2 menyebabkan wet bulb temperature menjadi menurun dari 47,5 menjadi 40. Begitupun nilai HW menurun dari 0,076 menjadi 0,05. Selanjutnya, jika kita mengasumsikan bahwa nilai dari latent heat pada wet bulb temperature 1 itu hampir sama dengan nilai dari latent heat pada wet bulb temperature 2, maka kita anggap ini sama. Nilai RC ini sebanding dengan nilai T dikurangi TW, juga sebanding dengan selisih nilai antara HW dengan H. Oleh karena itu, ketika kita memiliki dua kondisi, kita dapat membandingkan nilai dari RC kedua kondisi tersebut, di mana RC2 sama dengan RC1 dikali T dikurangi TW2 dibagi T dikurangi TW1, di mana RC2 sebanding dengan T dikurangi TW2 dan RC1 sebanding dengan T dikurangi TW1. Begitupun ketika kita memiliki nilai humidity, kita juga dapat mencari nilai RC2 dengan membandingkan nilai dari humidity kedua kondisi tersebut, di mana RC2 sebanding dengan HW2 dikurangi H2 dan RC1 ini sebanding dengan HW1 dikurangi H1. Dan rumus perbandingan ini disampaikan atau diekspresikan pada equation 9.6.13. Proses variabel yang ketiga adalah gas temperature atau temperatur dari udara pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan makanan yang ditinjau. Di sini diketahui jika gas temperature atau T meningkat, pada nilai humiditas yang tetap, maka nilai TW atau wet bulb temperature juga akan meningkat, namun peningkatannya tidak akan sebesar peningkatan dari T. Atau bisa dapat dikatakan juga bahwa peningkatan TW ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan dari T. Oleh karena itu, nilai RC juga akan meningkat. Berdasarkan persamaan 9.614, diketahui bahwa nilai RC ini sebanding dengan selisih nilai T terhadap TW juga sebanding dengan nilai selisih antara HW dan H. Jika kita tinjau persamaan yang melibatkan nilai T, di sini kita ketahui bahwa T1 meningkat menjadi T2 dan TW1 meningkat menjadi TW2. Namun, peningkatan T1 menjadi TW2 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dari TW1 menjadi TW2. Akibatnya, nilai RC juga akan meningkat. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa nilai dari T2 dikurangi TW2 ini akan lebih besar dibandingkan dengan selisih nilai antara T1 dengan TW1. Kemudian jika kita meninjau bagaimana nilai humiditas pada kondisi dry bulb temperature dan juga pada kondisi wet bulb temperature, maka untuk nilai H yang sama, peningkatan wet bulb temperature dari 1 ke 2 menyebabkan nilai dari humiditas pada temperatur tersebut juga meningkat dari HW1 menjadi HW2. Oleh karena itu, karena terjadi peningkatan HW, maka nilai dari HW2 ini dikurangi dengan H akan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai HW1 dikurangi H. Atau dengan kata lain, kita dapat simplifikasi penulisannya adalah nilai dari HW2 dikurangi H akan lebih besar dibandingkan dengan nilai HW1 dikurangi H, karena nilai HW2 ini akan lebih besar dibandingkan dengan nilai HW1. Untuk lebih memahami bagaimana pengaruh gas temperature atau temperatur dari udara pengering yang digunakan selama proses constant rate period, maka kita dapat mengilustrasikan pada humidity chart berikut.
Misalkan kita memiliki dry bulb temperature pertama yaitu sebesar 72,5 derajat Celcius. Kemudian kita memiliki nilai humidity sebesar 0,0650. Nah, pada kondisi ini ketika kita mengikuti adiabatic saturation curve untuk memperoleh wet bulb temperature, kita peroleh nilai wet bulb temperature pertama yaitu sebesar 47,5 derajat Celcius. Pada temperatur ini kita memiliki nilai humidity sebesar 0,076. Untuk kondisi yang kedua, terjadi peningkatan nilai temperatur dari 72,5 menjadi 80 derajat Celcius, yaitu pada T2. Pada kondisi ini, ketika kita memiliki nilai humiditas yang sama, yaitu 0,650, maka intersect per garis perpotongan dari T2 dan H ini, kita akan peroleh nilai TW yaitu sebesar 48 derajat Celcius. Kemudian dengan nilai HW sebesar 0,0795. Berdasarkan ilustrasi yang telah saya sampaikan ini, diketahui bahwa peningkatan dari temperatur dry bulb dari 72,5 menjadi 80 derajat Celcius jauh lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan TW. Peningkatan TW ini terjadi, namun perubahannya tidak signifikan, yaitu hanya dari 47 menjadi 48. Perubahannya hanya sebesar 0,5 derajat Celcius. Begitupun nilai H. Jika kita memiliki nilai H yang sama, maka peningkatan temperatur dari 72,5 hingga 80 menyebabkan nilai HW meningkat sedikit dari 0,76 menjadi 0,0795 dengan selisih sebesar 0,035. Proses variabel keempat yang akan kita tinjau bagaimana pengaruhnya terhadap constant rate period adalah thickness dari solid yang kita tinjau. Berdasarkan persamaan 9.67 ini diketahui bahwa rate RC hanya dipengaruhi oleh Q, A, lambda W, juga H dan T, atau juga dipengaruhi oleh KY, MB, dan H. Di sini tidak ada sama sekali pengaruh dari thickness dari solid yang sedang dikeringkan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa RC tidak dipengaruhi oleh thickness dari solid yang sedang dikeringkan. Berapapun ketebalan dari solid yang sedang dikeringkan, maka rate atau RC selama constant rate period tersebut akan tetap sama. Namun hal yang berbeda terjadi jika kita meninjau the time T for drying, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan pada constant rate period. Kita dapat meninjau persamaan 9.62 untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari ketebalan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan. Di sini ada variabel LS dan juga ada variabel A. Peningkatan dari thickness dari suatu makanan yang dikeringkan pada surface area yang konstan, yaitu nilai A yang konstan, akan meningkatkan jumlah dari dry solid yang dikeringkan, LS. Karena LS ini akan dipengaruhi bukan hanya dari surface area yang dikeringkan, namun juga ketebalan dari bahan makanan yang dikeringkan. Karena semakin tebal dari makanan yang kita keringkan, maka nilai dari LS juga akan ikut meningkat. Oleh karena itu, nilai ketebalan dari bahan makanan secara langsung akan berpengaruh pada waktu pengeringan yang dibutuhkan. Sehingga T secara proporsional akan dipengaruhi oleh ketebalan dari bahan makanan yang dikeringkan dalam bentuk LS. Untuk lebih memahami bagaimana efek dari variabel proses terhadap drying rate pada kondisi constant rate period, silakan teman-teman mengerjakan problem 11, yaitu latihan untuk subbab yang saya sampaikan ini.
Di sini ada 3 pertanyaan, dan saya juga sudah menyediakan kunci jawaban untuk A dan juga untuk B. Untuk C sendiri, saya belum menyediakan kunci jawabannya. Silakan teman-teman diskusikan dengan teman-teman lainnya untuk menyamakan jawaban teman-teman untuk pertanyaan yang bagian C ini. Sekian materi tentang constant rate drying period. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat belajar dan selalu sehat.